Shalom, selamat malam Ibu Bapak Oma Opa, anggota PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya ucapkan salam sejahtera buat Oma Opa dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa bagi kita semua. Sebelum saya lanjut dengan acara ini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Lili Lengkong. Saya anggota PKLU Jemaat GPIB Gereja Petra Bogor. Bapak, Oma, Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut dengan acara ini, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur serta memuji nama-Mu ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk membaca Alkitab bersama anggota PKLU GPIB. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus, urapi kami ya Tuhan di dalam membaca Alkitab bersama. Jamah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat kami mengerti, memahami, serta kami taat dalam melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, Oma Opa kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman yang akan kita baca pada malam hari ini terdapat dari Kitab Keluaran pasal 3 ayat 22 yang berbunyi demikian. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, Oma Opa yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan daripada firman tadi dalam SBU bertema peduli kepada sesama yang teraniaya. Dalam teks yang kita baca seolah memberikan gambaran tentang dua sikap yang tidak Kristiani. Dua sikap itu adalah meminta-minta dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi marilah kita melihatnya dengan cara pandang orang yang bertahun-tahun menderita lapar, tak berdaya dan miskin karena penindasan dan perampasan atas harta benda, hak hidup yang layak, bahkan nyawa. Bertahun-tahun bangsa Israel mengalami hal tersebut karena ditindas oleh Firaun dan orang-orang Mesir. Bangsa Israel harus bekerja paksa di bawah tekanan pasukan Firaun yang kejam dan tak segan membunuh. Ada perempuan yang kehilangan suami dan orang tua, yang kehilangan anak-anak muda, mata rantai kemiskinan dan kemudian telah dibentuk. Maka ketika Tuhan memberikan jaminan pemenuhan kehidupan dengan cara mengubah orang Mesir yang kejam menjadi baik hati dan memberikan kebutuhan bangsa Israel dan menyuruh bangsa Israel meminta dari orang Mesir, Tuhan hendak memberikan pesan penting kepada bangsa Israel yang menderita
Pesan itu adalah jangan membuat orang lain menderita, jangan menindas, jangan merampas hak sesama. Israel tentu akan mengingat bukan saja cara Tuhan hadir dan menyediakan apa yang dibutuhkan. Mereka juga akan mengingat untuk tidak membuat orang lain menderita. Israel akan mengingat pengalaman sakitnya dianiaya dan dirampas hak hidupnya, supaya mereka tidak melakukannya kepada orang lain. Dan tentu mereka akan selalu ingat bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang lemah yang menderita dan dianiaya. Di dalam Kristus yang rela berkorban, kita telah mengalami cara Allah menghargai kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Di dalam Kristus, kita belajar cara keberpihakan Allah kepada yang lemah, menderita, teraniaya, dan terpinggirkan. Demikian renungan firman pada malam hari ini. Ucap salam berjabatlah tangan, tanda perhatian kita. Salurkanlah berkat dari Tuhan, hati tulus ikhlas. Ibu Bapak Opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman dan renungannya telah selesai. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa besar kemuliaan-Nya Tuhan, betapa besar kasih sayang-Mu kepada kami. Hingga malam hari ini kami telah dapat melakukan tugas kami untuk membaca Alkitab bersama, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang kehidupan kami, dan terimalah kiranya ibadah kami pada malam hari ini yang kami bawa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Bapak Oma Opa yang telah mengikuti acara ini. Semoga apa yang sudah didengar dapat membawa hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Oma Opa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.